Tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial pendidikan, konselor, hingga orang tua. Lain, Farel ada juga bagian dari selain Farel juga ada yang mengomentari kebijakan sebelum mereka dari menentukan metode untuk kemudian dari mengobati. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu pertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment, artinya pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan disiplin. Menilai yang lebih baik. Kita saksikan. Program yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait pelajar bermasalah ikut pendidikan di barak militer menuai pro kontra. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menilai kebijakan KDM perlu ditinjau kembali karena terindikasi dapat menyebabkan pelanggaran HAM. Komisioner Komnas HAM Ani Hidayah menegaskan pemberlakuan kebijakan KDM perlu ditinjau kembali. Seorang dari Persatuan Guru juga menyampaikan Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDIP. perspektif pendapat-pendapat para ahli, pakar pendidikan, pakar hukum soal anak, tapi saya lihat semuanya. Dedi. Nah ini juga anggota DPR RI menyebut KDM lambe tureh. Macam-macam. Nah, karena banyaknya kritik yang datang ke beliau, yang menghujat beliau, yang tidak setuju, kemudian yang mengklaim bahwa beliau penjahat, kemudian ada yang bilang dia lambe turah, kemudian ada yang bilang dia gubernur konten, apapun itu, kita selalu sama Kang Deddy guys. Dia jogetin aja guys, jadi dia mah santai wae kata orang. Kita lihat Kang Deddy lagi joget, belum pernah kan lihat Kang Deddy joget. Bapak Aing lagi joget. Semuanya dusta.